Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi kita yaitu tentang sistem operasi, dan kali ini kita membahas mengenai struktur komputer. Kemarin kita sudah membahas struktur sistem operasi, yaitu komputer bagian dalamnya atau sistem operasi bagian dalamnya. Nah, sekarang mengenai struktur komputer atau struktur sistem informasi di bagian luar, di bagian hardware lebih tepatnya di sini. Oke, nah jadi saya playkan dulu, saya lupa playkannya pula ini. Oke, jadi ini materi kita hari ini di video ini. Jadi kita membahas tentang struktur komputer. Jadi dalam komputer itu ada beberapa bagian yang penting, yang common yang biasa. Yang pertama ada input device, lalu ada output device, ada port, input output port. Ports ini coba kalian cari di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya saya juga lupa ports ini bahasa Indonesianya apa. Kemudian ada CPU, ada CU kalau nggak salah computing unit dengan arithmetic logical unit. Computing unit dengan arithmetic logical unit. Jadi kalau computing unit yang mengatur perhitungan dan arithmetic logic unit yang menghitung tentang logika aritmatika itu di bagian CPU atau Central Processing Unit. Yang akan kita bahas adalah CPU. Kemudian ada control bus, ada address bus, ada data bus. Bus ini itu adalah jalur pengiriman datanya. Kemudian ada juga memori. Nah, jadi itulah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 yang akan kita bahas di bagian ini di materi ini, yaitu ada input device, output device, input output ports, CPU, memori, data, address, control bus. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit di video kali ini. Oke, yang pertama masuk input device. Jadi kalau kita bicara input device pasti kalian sudah tahu semua Input device itu perangkat masukan perangkat atau hardware masukan yang digunakan untuk menerima data atau masukan data, baik itu data informasi ataupun data perintah ke sistem komputer. Nah, biasanya kita menggunakan perangkat-perangkat seperti keyboard untuk mengetik, menuliskan perintah, kemudian mouse juga untuk mengklik perintah-perintah, kemudian ada scanner input juga scanner, ada mikrofon, penangkap gambar. Nah, jadi itu semua perangkat input perangkat input atau perangkat masukan. Oke, yang berikutnya kita bahas ada perangkat input tuh terbagi menjadi dua. Perangkat input langsung, yaitu perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Misalnya mouse dan keyboard. Kemudian perangkat input tidak langsung. Tidak langsung. Contoh perangkat ini yaitu adalah hard disk. Ini mungkin hard disk eksternal Dan juga di luar itu seperti scanner, kemudian ada mikrofon tambahan, ada yang lain-lain yang di luar dari mouse dan keyboard tadi seperti itu, yang memerlukan instalasi lagi. Nah, itu tidak langsung. Oke, jadi beberapa input device tadi udah kita bahas, ada keyboard, mouse, kamera, fingerprint scanner, headphone atau mikrofon tadi, data reader, kabel data, dan lain-lainnya. CD-ROM, tempat kita naruh CD di laptop atau di PC kita. Nah, itu sebuah perangkat input atau perangkat masukan. Oke, kemudian kita bahas perangkat output. Udah pasti perangkat keluaran perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan sesuatu. Nah, atau menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen Nah, ini biasa udah pasti nih, ada monitor, speaker ada juga printer. Nah, jadi itu perangkat output. Nah, kemudian ada ports-nya. Jadi perangkat-perangkat tadi memiliki ports atau pelabuhan deh. Jadi perangkat itu tadi harus dicolokkan. Perangkat tersebut kan mempunyai kabel, entah kabel itu ports-nya bagaimana. Ada yang USB. Nah, USB itu sebagai port juga. Nah, di komputer atau di laptop kita itu ada tempatnya, tempat untuk mencoloknya itu tempat untuk colokan dari perangkat kita tadi. Nah, itu disebut ports Oke, jadi port ini untuk memasang perangkat tambahan katanya seperti flash disk dan lain-lainnya. Oke, jadi macam-macam port itu adalah port paralel, di mana port ini memiliki keahlian dalam mentransfer data dengan kecepatan 200 kilobit per second, digunakan untuk hardware seperti komputer ataupun printer, ataupun scanner.
Kemudian ada port serial, port yang memiliki kemampuan mentransfer data dengan kecepatan yang minim, lebih rendah dibandingkan port paralel. Port ini dibedakan menjadi dua, COM1, COM2. Yang membedakan perangkatnya yaitu kabel konektor COM1 menggunakan 9 pin, sedangkan COM2 menggunakan 25 pin. Ya, ini kalau nggak salah, ini dia port PS2. Port yang digunakan sebagai alat penghubung keyboard ataupun mouse dengan komputer. Nah, jadi kalau untuk mouse dan komputer, keyboard dia menggunakan port PS2 namanya ya. Oke, kemudian biasa ini kalau kalian ke warnet ya, masih ada nih port PS2 tuh. Warnanya hijau dan warna pink kalau tidak salah ya. Hijau untuk keyboard dan pink untuk mouse. Nah, kalau sekarang semua udah pakai USB ya. Oke, kemudian port USB yang sudah biasa kita kenal ya, mau kita colokkan handphone ke laptop, flash disk kita, hard disk eksternal gitu. Nah, itu port USB. Kemudian ada port VGA atau untuk grafik ya. Nah, ini kalau kita mau tambah-tambahan aja nih. Oke, jadi ini gambarnya kurang oke, nggak apa-apa sih. Ini ada apa? Ini yang PS2 tadi, ini paralel, ini serial untuk VGA ya. Ini SCSI nggak jelas ya. Ada untuk VGA ya. VGA ini untuk menampilkan monitor keluar. Ya, kita menambahkan grafis lagi gitu ya. Kemudian ada Ethernet dan lain-lainnya. Kemudian ada port audio untuk speaker, radio dan lain, port LAN untuk Ethernet ya. Port LAN atau Ethernet. Nah, seperti itu, LAN ya. LAN, kabel LAN kita, local area network. Nah, itu portnya namanya Ethernet atau port LAN gitu. Oke, jadi itu input output ports. Oke, kita lanjut ke CPU. Ya, CPU ini seperti prosesor tadi ya, ada dua macam, dalamnya ada computing unit dan juga ada arithmetic logical unit. Oke, jadi ada CPU dan ALU yang masing-masing memiliki perannya ya, fungsinya gitu. Jadi central processing unit. Jadi semua proses ada di dalam CPU ini gitu ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri pada penjelasannya. Oke, yang kemudian ada memori. Memori ini adalah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data ataupun informasi secara sementara maupun secara permanen. Ya, dalam hal ini ada internal dan eksternal. Internal seperti yang kita bahas kemarin, ada yang RAM dan ada yang ROM. Ya, bersifat volatile, maka ketika tidak ada sumber listrik atau komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Nah, ini ROM dan RAM. Untuk eksternal ada USB, ada flash drive, ya, ada flash disk, ada hard disk eksternal. Nah, ini bersifat non volatile atau datanya tersimpan secara permanen. Oke, jadi ini kita bahas tadi ada data bus, address bus, dan control bus. Nah, data bus adalah jalur perpindahan antara modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Ya, kemudian ada address bar, jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Kemudian untuk control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke databus maupun address bus. Oke, jadi data bus, address bus, control bus ini saling terhubung. Ya, kalau kalian pernah lihat garis-garis kuning, garis-garis putih gitu ya di bagian elektronik, nah itu disebut bus. Ya, data bus, address bus, dan control bus itu tergantung penggunaannya gitu ya. Mau di mana, mau lebih cepat yang mana, itu yang menggunakan apa gitu. Dan mereka saling terhubung. Control bus mengatur perpindahan data antara data bus dengan address bus seperti itu. Oke. Jadi untuk materi hari ini, struktur komputer secara singkat kita sudah selesai ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Dan untuk materi hari ini kita sudah selesai mengenai struktur komputer secara umumnya. Baik, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.